Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Alfredo Simbat dengan NIM 2302 1106 0102. Di sini saya akan mempraktekkan tugas satu dari praktikum keamanan cyber. Pertama di sini kita mendownload sebuah file yang bernama Sins Internal Shoot. Karena saya sudah mendownloadnya, kita langsung masuk saja ke dalam filenya. Nah, ini untuk masuk ke dalam filenya dan kita mencari yang namanya PCP view. So, masuk saja. Nah, dan ini sudah masuk ke dalam TCP/IP-nya dan kita mencari yang namanya isas.x. Kita klik dua kali. Nah, ini sudah terlihat. Apa itu isas.x? Isas.x adalah Local Security Authority Subsystem Service yang berfungsi mengelola keamanan sistem seperti login pengguna. Dan lokasinya itu ada di data C dan Windows System 32. Kita langsung keluar saja. Selanjutnya kita masuk ke. Nah, kita membuka browser. Kita sudah buka, lalu kita buka ulang TCP view-nya. Nah, di sini telah terbuka. Dan setelah itu kita lihat apa yang terlihat di sini. Apakah sudah. Nah, ini sudah terbaca untuk Microsoft HD-nya yang dimana eh, ketika kita membuka sebuah browser itu muncul proses baru tadi yang kita sudah buka itu Microsoft HD beserta koneksi TCP atau UDP yang aktif. Dan kalau kita coba kill proses, eh, terjadi saat browser ditutup, proses browser dan koneksinya hilang dari daftar TCP view. Hasil penelitian proses, beberapa ada proses adalah proses sistem Windows, sementara lainnya berasal dari aplikasi pengguna. Proses seperti cvcos.x menjalankan layanan sistem. Nah, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Yaitu kita masuk ke lab exploring proses treat senders and window registry. Nah, sudah download karena kita sudah download. Kita lanjut saja. Nah, kita open lagi file yang tadi kita sudah download yaitu sys internal shoot. Lalu kita buka yang namanya xcp.x. Nah, ini kita sudah lihat sudah termasuk ke dalam
proses explorernya, lalu kita eh, coba kill browser yang telah kita buka tadi. Ini browser yang telah kita buka, coba kill. Apa yang terjadi saat proses browser di kill? Browser langsung tertutup secara paksa. Kita lanjut saja ke membuka CMD. Kita lanjut ke step ketiga yaitu start another process. Kita cari CMD lalu kita membukanya. Nah, setelah dibuka kita kembali lagi ke proses explorernya. Nah, ini sudah terlihat dia muncul karena kita sudah buka tadi. Lalu proses selanjutnya kita coba jalankan ping di browser di command prompt. Kita coba ping, kita lihat hasil dari terlihat hasil dari apa yang terjadi ketika kita ping nantinya. Ping nah, di sini terlihat eh, jika ping dijalankan muncul aktivitas jaringan dan penggunaan CPU meningkat pada cmd.x. Apa yang terjadi kalau kita meng-kill conhost.x ini? Kita coba kill saja. Yang terjadi proses conhost.x juga ikut berhenti karena merupakan child proses. Terlanjut lagi ke exploring threads and handles. Kita buka command prompt lagi. Kita sudah buka. Kita buka. Lalu kita kembali lagi ke proses explorer. Kita masuk ke dalam conhost.txt-nya. Kita property. Oh, mohon maaf ada yang terlewat. Di sini kita lupa cek virus totalnya. Virus totalnya untuk yang mengecek virus totalnya, ya virus total. Nah, sini bisa terlihat di
Untuk virus totalnya tadi bisa terlihat di bagian sini, terlihat 0/77. Oke, kita langsung masuk saja ke selanjutnya, yaitu explore explore threads and handles. Pertama itu step satu, explore threads, dan kita sini membuka command prompt, lalu kita masuk ke property explorernya dengan cari conhost.txt-nya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, kita property, lalu kita masuk ke threads. Nah, di sini kita bisa melihat company ini. Kita masuk ke threads-nya, yang dimana informasi pada threads itu terdapat ID thread, CPU, penggunaan CPU, status thread, dan alamat memori. Kita lanjut lagi ke step selanjutnya. Step selanjutnya yaitu kita ke dua, yaitu explore handles. Kita langsung masuk lagi ke dalam proses explorernya. Kita klik view, lalu kita pilih lower show lower pen, view show lower pen. Nah, kita cari yang namanya conhost.txt. Nah, di sini kita bisa lihat untuk handle-nya di file registry dan objek sistem lainnya digunakan sebagai proses. Handle menunjuk ke apa, file, registry, dan objek sistem lainnya yang digunakan proses. Kita bisa lihat di sini. Lalu kita ke step selanjutnya. Jadi kita masuk ke part keempat, yaitu exploring Windows Registry. Kita langsung masuk saja ke dalam registry, registry-nya, registry editornya. Nah, di sini kita cari yang namanya software, lalu kita cari yang namanya sys internal, lalu masuk ke proses explorer. Lalu kita klik dua kali UI accepted. Nah, setelah itu terubah angka 1 ini menjadi 0. Satu ini menjadi 0. Itu oke.
Nah, nilai regresi setelah ubah itu menjadi 0 x 0 0 0 0 0 0. Eh, kita coba buka lagi untuk proses XCP-nya. Nah, setelah kita buka proses XCP-nya, itu ya akan terjadi ketika kita membukanya, itu muncul kembali perjanjian lisensi Yula. Lanjut ke yang selanjutnya, masuk ke lab selanjutnya, yaitu membuat akun user. Nah, kita cari yang namanya administrasi tools, administrasi. Kalau kita cari di control panel, lalu kita masuk ke user akun. Saya ulangi. Nah, di sini sudah kita masuk ke control panel, lalu kita masuk ke user akun. Lalu user akun lagi. Lalu kita klik manage another akun. Dan add new user in, kita klik add new user in PC settings. Dan kita klik add akun. Lalu selanjutnya kita buat akun. Kita buat akun. Kita buat langsung saja punya.
Kita sementara buat akunnya. Kita sudah selesai membuat akunnya. Ini tadi barusan saya sudah buat. Jadi kita sudah membuat akun tadi. Yang ini kita sudah buat. Eh, Maaf salah. Hmm, Kita sudah buat akunnya tadi. Lalu kita masuk ke dalam aset si properti. Nah, di sini kita bisa lihat untuk aset properti yang kita pilih security. Bisa lihat untuk eh, grup username-nya. Sini tadi yang kita telah buat. Kita klik. Jenis akun apa yang dibuat itu akun lokal. Siapa yang memiliki kontrol penuh untuk folder user satu, tahu akun yang tadi saya sudah buat itu user satu dan administrator. Kita coba di sini kita sudah membuka folder yang dimiliki oleh cyber of user. Ketika kita mengklik kanan folder tersebut,
apakah Anda akan berhasil akses? Di sini tidak karena kita tidak memiliki izin. Eh, Lalu untuk kontrol penuh dari folder si user itu administrator dan sistem. Selanjutnya kita masuk ke step selanjutnya, atau part selanjutnya yaitu kita mereview user akun property. Kita klik start, lalu kita masuk ke control panel. Kita masuk ke control panel, lalu kita masuk ke dalam administratif toolsnya. Eh, ke sini sistem and security kan. Doors to security. Power. Bisa akan bukan kita cari saja alat administrasi tools. Lah, administratif. Maaf, kita lanjut. Kita langsung masuk saja ke komputer manajemen. Komputer manajemen. Komputer manajemen. Kita masuk ulang, ya saya ulangi, kita langsung masuk saja ke komputer manajemennya. Nah, ini sudah terlihat. Dan kita masuk ke local user and group.
Local user and group. Lanjut ke part 6 yaitu review user akun property. Kita masuk ke control panel lalu kita cari local user group. Eh, Nah, di sini bisa kita lihat ini karena laptop yang saya gunakan itu menggunakan Windows 11 Home. Jadi untuk local user group itu tidak bisa digunakan di versi ini. Tetapi bisa untuk kita langsung cari di menu setting. Nah, akun yang kita buat tadi itu lalu kita bisa merubah akun tipe yang kita setelah buat tadi. Di mana akun yang kita buat itu setelah diubah kita bisa rubah menjadi administrator. Dan cara lain menghapus akun juga bisa remove di menu setting akun. Lanjut kita masuk ke step selanjutnya, modify local user akun. Kita masuk ke control panel user manage akun lagi. Control panel. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam control panelnya dan select. Dan di sini juga kita bisa merubah akun tipenya. Karena akun satu tadi sudah administrator jadi eh, tidak bisa. Nah, di sini kita langsung eh, hapus saja.
Oke, kita lanjut ke part 7 yaitu modify local user akun. Kita masuk ke control panel lalu kita pilih user akun. Kita pilih user akun. Nah, sini dia kita rubah dulu untuk user akunnya. Nah, ini sudah menjadi administrator dan tadi akun yang kita buat masuk ke dalam grup apa setelah diubah yaitu administrator. Cara lain untuk menghapus akun yaitu kita masuk ke menu setting, lalu kita tinggal remove. Oke, berhasil. Lanjut ke selanjutnya yaitu refleksi. Mengapa password kuat itu penting? Eh, karena untuk melindungi akun dari akses yang tidak sah. Misalnya hal-hal seperti phishing dan lain-lain. Dan mengapa membuat user standar? Karena untuk membatasi akses dan meningkatkan keamanan sistem. Sekian dari praktek dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Jeremy Chris Alentong Datu dengan NIM 099 akan menjelaskan tentang lab PowerShell. Yang pertama, kita akan membuka PowerShell dan juga command prompt di menu Start dan cari PowerShell. Juga kita akan buka command prompt. Nah, ketika keduanya sudah terbuka, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya yang dimana kita akan membandingkan perintah sederhana ketika dijalankan di command prompt dan juga PowerShell. Untuk perintah pertama yaitu dia untuk mengecek directory ini untuk outputnya dan kita akan coba juga di PowerShell. Ini karena terlalu banyak jadi saya akan cancel saja. Kurang lebih untuk outputnya seperti ini. Namun terdapat perbedaan di formatnya. Hanya untuk perintah kedua to ping dan kita akan coba juga ke PowerShell. Kurang lebih seperti ini dan untuk kurang lebih beberapa perintah command prompt bisa juga digunakan di PowerShell.
Untuk PowerShell ini sendiri mempunyai bahasa tersendiri yang boleh kita cek menggunakan perintah. Nah, perintah ini kita boleh mengecek eh, perintah asli dari perintah command prompt di PowerShell. Di ini sendiri itu namanya get child item. Nah, untuk bahasa PowerShell ini sendiri terdapat verb dan noun, yaitu kata kerja yang diikuti kata benda. Kata kerjanya itu get dan child item atau item anak atau bisa disebut juga file atau folder sebagai kata kerja. Juga ada perintah ini yang pertama kita gunakan yaitu get alias atau eh, perintah asli dari dir ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba netstate untuk melihat utilitas jaringan yang menampilkan statistik koneksi dan tabel routing. Dan yang pertama kita akan menggunakan perintah state. Nah, ini untuk outputnya. Bisa juga kita menggunakan state A atau menampilkan koneksi port yang sedang listening dan B untuk menampilkan executable yang terlibat dan N untuk menampilkan alamat yang berbentuk numerik. Ada juga state R untuk eh, nah ini untuk melihat bagaimana komputer mengarahkan lalu lintas jaringan. Ini untuk outputnya eh, kita lihat saja bagian IPv4 route table. Di sini ada aktif route atau rute aktif. Kita akan cari baris dengan destinasi 000. Nah, baris ini menunjukkan rute default, yaitu kemana komputer akan mengirim paket jika tidak ada rute spesifik yang cocok. Di kolom gateway itu tertera alamat IP gateway. Eh, untuk di sini ada 192.168.18.1. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari modul itu sendiri yang what is IPv4 gateway, jawabannya adalah alamat IP yang muncul di kolom gateway pada baris 0000 tersebut. Oke, baik, kita akan lanjut di langkah selanjutnya, yang dimana kita akan membuka Windows PowerShell dengan administrator. Nah, ini untuk jendelanya sendiri berbeda, ada administrator Windows PowerShell. Nah, untuk melihat proses yang terkait dengan koneksi TCP, kita menggunakan hak akses administrator. Hmm. Nah, untuknya kita akan
menyalakan perintah yang lebih informatif, kita akan menyalakan perintah netstate. Nah, untuk outputnya menampilkan kondisi aktif. Kita lihat di kolom PID. Misalnya di sini ada PID 4312 yang sedang berjalan di port 5141. Di bawahnya juga tertulis Acer agent.x. Nah, ini menunjukkan bahwa layanan Windows yang berjalan dalam proses Acer Agent X ini sedang terkoneksi ke port tersebut. Selanjutnya kita akan mencocokkannya dengan menggunakan Task Manager. Detail akan mencari eh, PID yang sama. Sini PID 4312. Nah, ini untuk di Task Manager sendiri muncul juga yang nama Acer Key Agent.x ini dengan PID 4312. Nah, dari sini kita bisa melihat lokasi file executable, versi, hak akses, dan detail lainnya. Informasi ini berguna untuk menganalisis apakah suatu proses mencurigakan atau tidak. Nah, yang terakhir kita akan menggunakan Windows PowerShell untuk menghapus data di recycle bin. Kalau kita buka recycle bin, akan lanjut di clear recycle bin. Di sini yang sudah tertampil tadi ada beberapa file di dalam yang akan kita hapus melalui Windows PowerShell. Untuk menghapus itu sendiri, kita menggunakan perintah clear ke lalu enter. Di sini ada pertanyaan, kita akan menghapus seluruh konten yang ada di recycle bin. Kita boleh tekan Y untuk yes. Ini ada proses penghapusan.
Ya, kita akan coba kembali untuk membuka cycle. Nah, sini sudah tertampil kalau folder dari recycle bin ini sudah kosong. Ya, kita akan mencoba perintah lain, yaitu di sini eh, untuk perintah ini boleh digunakan untuk membaca log keamanan Windows. Ini boleh diisi saja untuk eh, log name-nya. Dan juga kita bisa menggunakan perintah test net connection. Nah, untuk test connection sendiri ini untuk menguji konektivitas jaringan secara detail. Ini ada nama komputer, ada remote access, ada interface alias, dan lain-lain. Langsungnya kita juga boleh menggunakan perintah get proses ini untuk memantau proses yang berjalan. Mungkin demikian untuk lab Windows PowerShell. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Anugrah Karepowan dengan NIM 230211060095. Ya, sini saya akan menunjukkan di Windows Task Manager. Tuh ada yang pertama ada introduction. In this lab, you will explore Task Manager and manage process from within Task Manager. Sini saya akan explore Task Manager dan membuat proses dari di Task Manager itu. Pertama, working in the process tab. Kedua, working in the service tab. Dan ketiga, ya, working in the performance text. Skenario backgroundnya itu task manager system provide information about the process and programs running on a computer. It also allows the termination of process and programs modification process priority. Untuk require resource yang dibutuhkan itu Windows, PC, dan Internet. Windows PC dan Internet. Selanjutnya, working in the process tab. Open command prompt and web browser. Command prompt dan web browser. Tuh, ini. Lalu, right click the taskbar or to open task manager. Kita juga bisa menggunakan Ctrl Alt Delete buat langsung ke task manager, tapi kita buat yang dari taskbar saja. Sudah. Klik more detail and to see all the process that are listed in the process. Oh, di sini sudah semua, sudah ada. Lalu expand the Windows Command Processor heading. What is the listed in this heading? Expand
Windows Command Processor. Kita harus expand di sini, Command Processor kita cari. Ini ada terminal. Lalu apa yang di apa yang terlist apa yang tertunjuk di situ ya itu apa di sini ada tertulis command prompt and console Windows. Command prompt and console Windows. Lalu there maksudnya there are ada tiga kategoris dari proses. Di sini proses tab aplikasi, background proses, dan Windows proses. The option that you have such a microphone. The background process are executed in the background by applications that are currently open. The Windows process are not shown in the figure. Scroll down to view. Some of background process will available in my access with progress process. For example, if you open the command prompt window, klik kanan console Windows source and select properties dan perlihatkan di mana lokasi filenya. Kanan properties. Sini lokasi filenya ada di C program file, Windows Apps, Microsoft Windows Text, Microsoft Windows Terminal. Ini muncul selanjutnya close the command from Windows. What happened to command processor and console Windows source when the command prompt oke, close dari eh bisa close the jadi kita akan close ini CMD dan konsolnya. Kita akan lihat di sini CMD X dan konsol X-nya, host X-nya, konsol Windows host-nya akan berhenti. Sini sudah tidak ada. Lanjut selanjutnya, klik the memory heading, klik the memory heading a second time. Klik 2 kali memori. Lalu what effect does this have columns? Mengurutkan itu penggunaan memori dari yang terbawah, dari yang paling sedikit jadi paling banyak. Jika kita pencet ulang, dia akan memprioritaskan persenan terbanyak yang paling atas. Lalu selanjutnya klik kanan the memory heading and select resource values. Resource values baru memori ke persen. Jadi kita klik kanan memori, resource, memori, dan persen. What effect does this have on the memory columns? Ini untuk mengubah penggunaan memori dalam persenan, tapi di sini sudah dalam persenan. Jadi kita lanjut saja. Bagaimana ini? How could this be useful? Bagaimana ini bisa bermanfaat manfaatnya untuk memudahkan melihat aplikasi yang paling banyak memakai memori, terutama yang paling besar dan paling paling besar penggunaan dan paling kecil penggunaan memori. Selanjutnya, return to the task manager, klik the name heading. Balik ke task manager, kita klik Microsoft Edge. Double klik ke Microsoft Edge, what happened?
dua kali tab Microsoft Edge-nya di sini di sini kita double klik Microsoft Edge itu ada ada ter- tertunjuk tab GPU proses, browser, utility network service, search index dan lain-lain. Dia menampilkan detail prosesnya. Lalu misalnya klik kanan Microsoft Edge and select and task. Jadi kita klik kanan, what happens to the web browser Windows. Ini web browser, kita klik kanan terus and task. And task. Nah, dia akan langsung tertutup. Jadi di proses-proses detailnya juga akan ditutup. Dia akan berhenti untuk merunning Microsoft Edge. Lalu selanjutnya working in the service tab. Klik the service tab, use the scroll bar on the right side of the service window to view all the service listed. Klik the service, use the scroll bar, jadi kita buat scroll untuk melihat service-service yang tercantum. Sini, ini untuk service-servicenya banyak sekali. Lalu selanjutnya, what status are listed? Oh, untuk status-status yang tercantum dia ada stop, ini status stop dan running. Hanya itu dua sih yang tercantum di sini. Lalu next working in the performance tab. Klik the performance tab. Lalu ke CPU. How many threads are running? How many threads are running? Dia ada 5.800 5.800-an yang di running dalam laptop ini. Dan how many process are running? Untuk proses yang di running itu ada 355 yang diproses. Selanjutnya, klik the memory in left panel of the performance tab. Kita ke memori, balik tas manager ke memori. Terus selanjutnya, what is the total physical memory? Total physical memory, dia ada total memory. Untuk total memory itu memori dia ada ini 16 16 sampai 15 GB. Lalu selanjutnya what is the available memory, physical memory? Untuk memori yang tersedia dia ini 4,8 GB yang tersedia. Untuk how much physical memory is being used? Berapa banyak physical memory yang sudah dipakai di laptop? Dia ada ini 10,8 GB atau 986 MB. Selanjutnya, klik the Ethernet chart in the left panel of the performance tab. Kita masuk ke Ethernet, lalu lanjut. What is in the link speed? Untuk speed dalam internet saya ini 0 karena saya tidak memakai kabelan atau jaringan yang menggunakan internet. What is the IP54 address of the PC? Untuk IP-nya itu di sini 192.168.56.1. Klik the Open Resource Monitor to open the Resource Monitor utility from the Performance tab in Task Manager. Lanjut, kita buka apa tadi? Kita buka
resource monitor. Resource monitor ya di sini. Ini resource monitornya sementara lagi jalan. Oh, ini reflection. Untuk refleksinya itu task manager penting untuk dan mengontrol, mengontrol dan menghentikan proses yang bermasalah di dalam laptop kita. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdone Sayuri dengan NIM 230211060121. Di sini saya akan melanjutkan bagian saya, yaitu bagian yang terakhir, Lab Monitor and Manage System Resource in Windows. Baik, langsung saja kita masuk ke part yang ke-11, yaitu Starting and Stopping. Untuk step yang pertama, kita buka control panel, kemudian pilih Network and Internet, Network and Sharing Center, dan Change Adapter Setting. Sesuai dengan perintah step pertama, karena di sini saya menggunakan WiFi, maka saya menggunakan WiFi. Kemudian di step yang berikut, yaitu step yang ketiga, dan keempat, kita harus buka terlebih dahulu komputer management. Nah, pada bagian ini kita masuk di bagian performance, kemudian pilih performance monitor. Kemudian tambahkan dan pilih yang prosesor sesuai perintah pada step yang ketiga dan keempat, dan edge, dan oke. Nah, tampilannya akan seperti step kelima, dan kemudian pada step yang keenam, pada performance monitor, di sini kita disuruh untuk menghapusnya. Kita kembali lagi ke komputer management, performance monitor, dan kita klik kanan, clear. Kemudian di step yang berikut, kita masuk ke step yang ketujuh dan step yang kedelapan, kita masuk di bagian service dan pilih routing and remote access. Service and application, service, routing and remote access. Nah, pada bagian ini untuk setelannya dikasih manual.
Kita play dan start. Nah, kemudian yang berikut untuk start type-nya tetap manual dan kita stop. Sementara proses berjalan, kita lanjut di step yang berikut. Nah, dan untuk pertanyaannya akan saya jawab di akhir video. Kita lanjut ke step yang berikut, yaitu step 16. Pada bagian performance monitor, kita kembali di bagian itu. Pada bagian step 16 dan 17, kita kembali di bagian performance monitor dan kita report. Kembali di bagian performance monitor. Kita pause dulu. Nah, pada bagian ini kita pilih report. Nah, di sini akan muncul eh, total seperti laporan ini. Seperti yang ada pada step 18. The display change to report view. Kemudian kita lanjut ke step yang berikut, yaitu step 19. Nah, pada step yang ke-19, kita balik lagi pada bagian. Nah, pada step ke-19 ini kita balik lagi di bagian service. Kita cari remote. Nah, routing and remote access seperti penjelasan yang ada pada step 19. Untuk type-nya kita ubah menjadi disable dan kita oke. Nah, kemudian lanjut di untuk part 11 sekian, dan kita lanjut di part yang berikut, itu part 12, yaitu working in the computer management utility. Nah, pada bagian ini kita masuk di step yang kedua. Step yang pertama,
step yang pertama, kedua, dan ketiga yaitu eh, kita masuk di sini, kemudian kita cari Windows Logs dan pilih sistem. Nah, Windows Logs dan sistem. Nah, pada bagian ini kita akan melihat status eh, information, warning error atau sukses dan tidak sukses. Nah, setelah itu kita lanjut ke step yang berikut. Step yang berikut, step keempat, yaitu kita tunjukkan event propertinya. Aduh, jaringan mana? Nah, kemudian kita lanjut ke sekian untuk part 12. Yang berikut kita lanjut ke part 13 yaitu configuring administrative tools. Nah, pada bagian ini untuk step pertama nah, pada bagian ini kita masuk di data scholar, user define dan new. Kemudian data scholar set. Nah, pada bagian ini kita pilih create manually sesuai laporan.
Kemudian next. Nah, pada bagian ini kita pilih performance counter. Nah, pada bagian ini kita pada bagian memori kita pilih yang ini. Kemudian ya, dan oke. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, dan kemudian untuk langkah selanjutnya, pada bagian memori dan edge. Kemudian next, next. Nah, kemudian pada bagian ini, keempat. Pada bagian ini kita ganti menjadi 4. Kemudian pada bagian ini, finish. Kemudian langkah selanjutnya kita cek datanya belum muncul karena belum dijalankan. Ya baik, saya lanjut. Penyebab datanya tidak tersimpan di sini karena eh, saya belum menjalankannya dan tadi sudah saya jalankan. Untuk tampilannya akan seperti ini. Dan sudah di sini sudah muncul. Kemudian coba kita buka. Ini adalah data kolektor.
Baik, kita lanjut ke step yang berikut, yaitu step yang ke-12. Nah, pada bagian ini kita disuruh untuk masuk pada bagian memory launch. Nah, setelah masuk di sini, pada bagian ini, pada bagian ini kita masuk di user define it, kemudian pada data kolektor satu ini atau data yang telah kita buat ini, kita klik kanan masuk ke properti, kemudian nah pada bagian ini kita pilih koma separated dan oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya step di step yang berikut yaitu step 14. Bukan. Iya, kita masuk pada bagian yang ini. Iya. Oke. Kemudian pada step yang berikut,
Ya, udah. Untuk 18 kita klik black square pada bagian ini dan sudah saya klik. Kemudian yang berikut itu kita ke folder, ke file explore kita, kemudian kita cek isi data kolektor yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang berikut yaitu kita menghapus data kolektor kita yang sudah kita buat tadi dengan cara delete. Baik, mungkin di akhir video ini tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul pada file laporan yang belum sempat saya jawab satu persatu. Saya akan menjawabnya. Jadi pada bagian terakhir ini lab monitor and manage system resource ini eh, jadi ketika ada perubahan pada saat service dijalankan, maka adapter jaringan dia akan bertambah dan aktif. Kemudian ketika perubahan yang dijalankan itu dihentikan, maka koneksi jaringan tersebut akan berhenti secara otomatis. Kemudian untuk performance monitor, jadi counter paling aktif itu processor time atau available MB M bytes. Kemudian untuk nilai yang ditampilkan yaitu penggunaan CPU atau memori secara real time. Kemudian untuk service yaitu status dan startup type itu eh, stopped and disable. Kemudian untuk event viewernya eh, itu deskripsi event ada 4. Yang pertama service starter, service stopped, service in initialized dan service terminated. Kemudian untuk data kolektornya path file. Jadi perubahan icon pada memory logs. Jadi icon itu dia berubah saat aktif atau ada tanda hijau. Kemudian pada kolom yang terakhir tadi itu dia menunjukkan nilai memori yang tersedia. Sekian dari saya.
Terima kasih. Selamat malam.